Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sempadan sehat. Kedua kalinya salawat berserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada sang reformator dunia, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 7 dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Pemikiran Politik Islam, mata kuliah Metodologi Penelitian, yang judul makalahnya Makna Teori atau Landasan Penelitian, yang dibimbing oleh Ayahanda Dr. Andus Haji Ali Jadid Al-Idrus MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalilur Rahman, kelas C semester 5 Prodi Pemikiran Politik Islam. Akan membahas sedikit tentang pengertian teori, fungsi penggunaan teori, dan metode teori berdasarkan metode yang digunakan peneliti. Pengertian teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, konstruk, dan proposisi untuk menentukan fenomena sosial secara sistematis dengan cara menghubungkan antar variabel. Dalam definisi tersebut dapat dikategorikan teori dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, teori adalah serangkaian proposisi. Kedua, teori menjelaskan secara sistematis. Dan yang ketiga, teori menentukan fenomena dengan cara menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Kedua, fungsi penggunaan teori. Ada 2 fungsi penggunaan teori. Pertama, untuk proses penyusunan sekaligus meringkas terkait ilmu pengetahuan dalam sebuah bidang. Kedua, dapat digunakan sebagai sebuah pengembang terkait ilmu pengetahuan baru. Metode teori berdasarkan metode yang digunakan peneliti. Ada 3 teori berdasarkan metode yang digunakan peneliti, antara lain 1 teori kuantitatif, kedua teori kualitatif, dan yang ketiga teori mix atau teori campuran. Di sini saya akan menjelaskan 1 dari 3 jenis teori ini, yakni tentang teori kuantitatif. Teori kuantitatif yang diterapkan oleh peneliti mengharuskan peneliti paham betul tentang variabel. Variabel yang dimaksud di sini adalah variabel yang merujuk pada karakteristik yang diukur oleh peneliti. Di dalam sebuah teori kuantitatif, di dalam sebuah teori kuantitatif ada 5 variabel yang biasa digunakan. Di antaranya variabel bebas, kedua variabel terikat, 3 variabel moderating, keempat variabel jenis kontrol, dan yang kelima variabel confounding. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari saudara Khalilur Rahman sebagai pemateri kedua, yaitu tentang teori dalam metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks secara sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kualitatif, astagfirullahaladzim,
penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori dan dapat menjadi instrumen peneliti yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walau peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat perspektif emik, artinya memperoleh data sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialaminya, yang dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. 3. Teori mix atau campuran. Teori metode mix atau campuran yang nantinya secara deduktif untuk diterapkan peneliti. Penerapan ini akan dilaksanakan sebuah pengujian berdasarkan dengan teori dan sudah disusun sebelumnya. Adapun cara jika peneliti ingin memasukkan dan analisis terlebih dahulu, setelah itu peneliti akan menggabungkan data yang bersifat kuantitatif dan maupun kualitatif yang telah didapat. Adapun kerangka dalam proses mengerjakan teori menggunakan metode ini yakni kerangka kerja berdasarkan ilmu sosial dan transformatif. Misalnya perlu ingin menggunakan kerangka kerja ilmu sosial, maka teori yang digunakan harus sama dengan kerangka tersebut. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tondi Syukurillah, akan menjelaskan sedikit tentang karya ilmiah proposal. Proposal adalah susunan rencana kerja atau kegiatan tertentu, sedangkan karya ilmiah adalah karya tulis berisi dengan fakta, data, solusi tentang permasalahan berdasarkan landasan teori dan metode ilmiah. Karya ilmiah proposal. Karya ilmiah berupa proposal memang kerap kali dibuat sebelum melakukan penelitian terkait sesuatu hal. Misalnya, jika seorang membuat proposal terkait rancangan radio dengan memanfaatkan energi listrik sehingga teorinya yakni resentena dan antena RF, nantinya peneliti akan mencari teori tentang kedua hal tersebut untuk digunakan saat melaksanakan penelitian di lapangan. Selanjutnya tentang karya ilmiah makalah. Struktur pembuatan proposal dengan makalah memang tidak jauh, tetapi karya ilmiah makalah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Selanjutnya karya ilmiah tulis. Karya ilmiah tulis atau karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, atau pemikiran oleh seorang atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian materi kami dari kelompok 7. Marilah kita tutup pembuatan video ini dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena like kalian itu bermakna